Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan seorang rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Beliau menerima wahyu berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa para nabi dan para rasul sebelumnya. Selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW memiliki 13 istri dan 7 anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kesemua putra-putri Nabi berasal dari istri pertamanya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim yang merupakan putra Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Sedangkan dari istri lainnya, Rasulullah SAW tidak mendapatkan keturunan. Berikut ini adalah profil singkat putra-putri Rasulullah SAW. Yang pertama ada Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad adalah anak sulung, anak pertama Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid Al-Quraisy radhiyallahu anha. Menurut Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, ia wafat pada tahun 605 Masehi sebelum berusia 2 tahun. Ia dikebumikan di pekuburan Jannatul Ma'la, Mekah, Saudi Arabia. Yang kedua, Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad adalah anak perempuan tertua Nabi Muhammad SAW. Ia adalah anak perempuan dari istri Nabi yang bernama Khadijah binti Khuwailid, lahir 23 tahun sebelum Hijrah atau 600 Masehi di kota Mekah, dan wafat 8 Hijriah atau 629 Masehi dalam usia 29 tahun di kota Madinah. Sebelum Islam datang, Zainab menikah dengan anak bibinya, yakni Abul As bin Rabi, yang telah dianggap seperti anak sendiri oleh Khadijah. Ketika Nabi diutus, Abul As belum beriman, tapi ia juga tidak terima jika harus menceraikan Zainab. Namun ketika kemenangan kaum muslim di perang Badar, Abul As tertawan. Kemudian Zainab mengirimkan uang tebusan yang di dalamnya terdapat kalung pemberian Sayyidah Khadijah. Melihat hal itu, Rasulullah sedih dan menyuruh agar membebaskan Abul As dengan syarat ia mengembalikan Zainab kepadanya. Mereka kembali hidup bersama. Setelah beberapa saat kemudian, Abul As masuk Islam dan pindah ke Madinah. Mereka hidup bahagia dikaruniai anak bernama Umamah binti Abul As, cucu yang dalam sebuah riwayat diceritakan suka digendong-gendong oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib pasca wafatnya Fatimah. Zainab binti Muhammad meninggal tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi di Madinah pada usia 29 tahun dalam keadaan sakit dan dikuburkan di pemakaman Jannatul Baqi, kota Madinah, Saudi Arabia. Yang berikutnya adalah Ruqayyah binti Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad adalah putri Nabi Muhammad SAW dari istrinya Khadijah binti Khuwailid, putri tertua kedua setelah Zainab. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah dan lakob atau gelarnya adalah Zatul Hijratain. Lahir sebelum diutusnya kenabian Muhammad sekitar 7 tahun. Kemudian ia masuk Islam dan hijrah ke Habasyah dan Madinah. Ia wafat pada hari pertempuran Perang Badar tahun 2 Hijriah saat bersama dengan suaminya Utsman bin Affan pada usia 21 tahun. Usianya Ruqayyah lebih muda dari Zainab. Ruqayyah lahir tatkala Nabi menginjak umur 33 tahun. Beliau masuk Islam bersama ibunda dan saudari-saudarinya ketika Nabi diutus sebagai Rasul. Pada umur kurang dari 10 tahun, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab sebelum turun risalah Islam. Namun sebelum sempat mereka berkumpul sebagai suami istri, Abu Lahab menyuruh anaknya meninggalkan Ruqayyah tatkala turun surat Al-Masad yang merupakan kecaman Allah kepadanya. Kemudian Ruqayyah diperisti oleh Utsman bin Affan dan mereka kemudian hijrah ke Habasyah dan Madinah. Sebelum perang Badar, beliau sakit sehingga Utsman bin Affan meminta izin kepada Rasulullah tidak ikut perang untuk menjaga istrinya itu. Ia meninggal pada usia 12 tahun dan dikuburkan di Al-Baqi. Yang berikutnya ada
Ummu Kulsum binti Muhammad. Ummu Kulsum binti Muhammad adalah putri Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Putri ketiga setelah Zainab dan Ruqayyah binti Muhammad, lahir sebelum diutusnya kenabian Muhammad sekitar 6 tahun. Kemudian ia masuk Islam dan menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab, sedangkan Ruqayyah binti Muhammad menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Keduanya kemudian bercerai dari kedua anak Abu Lahab setelah turun surat Al-Lahab. Kemudian pada tahun 4 Hijriah, Ummu Kulsum binti Muhammad SAW dinikahi Utsman bin Affan setelah Ruqayyah binti Muhammad meninggal, sehingga Utsman digelari Zunnurain, pemilik dua cahaya. Ummu Kulsum lahir di Mekah pada tahun 19 sebelum Hijriah atau 604 sebelum diutusnya kenabian Muhammad SAW, sekitar 6 tahun. Pada waktu itu usia Nabi Muhammad 34 tahun. Ummu Kulsum menikah dengan sepupunya Utaibah bin Abi Lahab, adik Utbah bin Abu Lahab, ketika diutusnya kenabian Muhammad SAW. Ummu Kulsum masuk Islam sedangkan suaminya tetap pada agamanya. Ketika diturunkan surat Al-Masad atau Al-Lahab yang terdapat celaan bagi Abu Lahab dan istrinya, Abu Lahab memaksa anaknya Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum dan Utaibah belum menyentuhnya. Kemudian ia hijrah bersama adiknya Fatimah Az-Zahra ke Madinah dan Utsman bin Affan menikahinya pada tahun 4 Hijriah. Ummu Kulsum wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi, dimandikan oleh Asma bin Umais dan Sophia binti Abdul Muthalib dan disaksikan pula oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyalati dan duduk di atas kuburannya sementara air matanya berlinang. Turun ke liang lahat kuburnya Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib dan Usama bin Zaid. Diriwayatkan pula Abu Talha Al-Ansari diizinkan untuk berazan di dalam kuburnya dan menguburkannya. Putra atau putri beliau yang berikutnya adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah binti Muhammad 604 Masehi hingga 632 Masehi atau lebih dikenal dengan Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang selalu berseri, adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW dari perkawinannya dengan istri pertamanya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi diutus. Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa baginda. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang dan tidak pernah melihat atau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib pada tahun 2 Hijriah. Dari pernikahan itu lahirlah Hasan pada tahun 3 Hijriah, Husain pada 4 Hijriah, Zainab pada tahun 5 Hijriah, dan Ummu Kulsum pada tahun 7 Hijriah. Beliau adalah anak perempuan yang paling kecil dan paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Terlihat ketika Ali bin Abi Thalib meminta izin untuk menikah lagi, Rasulullah SAW tidak menyetujuinya. Rasulullah mengatakan pada sahabat Ali, meski poligami itu tidak dilarang dalam Islam, tapi beliau tidak rela jika itu terjadi pada anaknya. Dari cara bicara dan jalannya, Fatimah merupakan anak yang paling mirip dengan Rasul, serta satu-satunya anak yang menyaksikan saat Nabi wafat, dan 6 bulan kemudian Fatimah menyusulnya meninggal pada bulan Ramadan tahun 11 Hijriah dan dikuburkan di Al-Baqi. Putra beliau yang berikutnya adalah Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad adalah anak kedua dari Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid. Abdullah lahir setelah Nabi mendapatkan risalah, karena itu ia dikenal dengan panggilan At-Thahir dan At-Tayyib. Ia anak terakhir yang didapatkan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Khadijah. Menurut Ibnu Qayyim, ia lahir setelah Ummu Kulsum. Abdullah juga wafat saat masih kecil pada tahun 615 Masehi. Dan putra beliau yang berikutnya adalah Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad adalah anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW dan Maria Al-Qibtiyah. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi SAW. Ibrahim lahir pada akhir bulan dari tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Ibrahim disusui oleh Ummi Syaib, istri dari Abu Syaib, sebagai tradisi bangsa Arab pada saat itu. Muhammad SAW memberi beberapa ekor kambing untuk melengkapi persediaan susunya. Ia wafat pada tahun 630
Masehi atau 10 Hijriah di Madinah pada saat usia 17 sampai 18 bulan. Nabi Muhammad sangat menyayangi putra bungsunya ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sungguh mata ini meneteskan air mata dan hari ini bersedih. Tapi kami tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan kami. Sungguh kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.